Sportmania, Sumatera Barat memiliki kekayaan ragam budaya dan seni bela diri dan tentunya yang paling familiar adalah bela diri asli Minangkabau yaitu pencak silat atau masyarakat Minangkabau lebih sering menyebutnya dengan sebutan silet. Silet sebagai bagian dari budaya memiliki banyak aliran yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Barat. Di Minangkabau, pada umumnya silet disesuaikan dengan nama daerah, aliran silet itu berkembang dan penamaan silet diambil dari alam. Misalnya seperti silet lintau, silet sungai pati, silet pangian, silet rantau, silet buah tarok, dan yang akan kita bahas kali ini yaitu silet harimau. Salam olahraga, Jaya! Silet merupakan salah satu olahraga bela diri khas dari Minangkabau. Di Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat, terdapat ratusan bahkan ribuan aliran silet. Dan kali ini saya akan mengajak Sportmania semua untuk melihat satu aliran silet tertua yang ada di Sumatera Barat, yaitu aliran silet harimau. Silet harimau ini sangat erat kaitannya dengan mistis di kalangan masyarakat. Tapi apakah itu benar? Apakah memang silet harimau ini murni olahraga bela diri? Kita lihat lebih jauh di lensa olahraga kali ini. Salam olahraga, Jaya! Untuk mempelajari lebih jauh tentang silet harimau ini Sportmania, saya berkesempatan untuk berkunjung langsung dan bergabung dengan kelompok perguruan silet harimau. Sebelum memulai latihan inti, para pesilet harimau ini akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini tentu bertujuan untuk menekan dampak risiko ketika memulai latihan nantinya Sportmania. Pemanasan di silet harimau difokuskan untuk otot di seluruh tubuh dan melenturkan persendian. Karena memang silet harimau memanfaatkan otot seluruh tubuh dan menjaga persendian agar tidak cedera. Tidak hanya fokus pada gerakan menyerang Sportmania, tetapi silet harimau juga menekankan pentingnya menguasai teknik jatuh sehingga mampu menekan potensi cedera saat berhadapan dengan musuh. Sesuai namanya, silet harimau memang memiliki gerakan yang digunakan menyerupai teknik dan filosofi harimau, hewan buas yang terkenal sebagai Raja Rimba. Silet harimau memiliki teknik yang gesit dan gerakan yang begitu indah namun mematikan. Sederet jurus ataupun teknik yang dilancarkan oleh para pendekar silet harimau dipercaya dapat melumpuhkan musuh dengan sangat cepat. Jurus atau gerakan yang dilancarkan itu terkenal cukup menyakitkan. Maka tak heran jika serangannya mampu membuat lawan tak berkutik dan hanya bisa merebah di bawah dengan tubuh yang tidak bisa melawan balik. Tidak hanya itu saja Sportmania, silet harimau juga menggunakan cakar sebagai senjata untuk menyerang lawan layaknya seekor harimau. Sportmania, saat ini saya sudah dengan salah seorang pelatih silet harimau yang ada di Kota Bukit Tinggi ini dan kita akan mengulik lebih jauh tentang apa sih silet harimau itu dan apakah benar silet harimau itu mengandung nilai-nilai mistis seperti yang berkembang di masyarakat. Saat ini saya sudah bersama Datomi, pelatih silet harimau di Kota Bukit Tinggi. Datomi, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Datomi, tadi di silet harimau ini banyak masyarakat yang mengatakan silet harimau. Tapi sebenarnya apa sih yang silet harimau itu? Kalau silet harimau yang berkembang di daerah Minangkabau khususnya, sebenarnya memang dahulunya nenek moyang kita itu memang terinspirasi dari gerakan-gerakan harimau. Karena mungkin salah satu falsafah yang dianut oleh orang Minangkabau juga alam terkambang jadi guru. Jadi apapun yang dilihat di alam bisa jadi pelajaran. Nah, salah satunya silet harimau ini. Jadi mungkin mereka dulunya pas melihat ada pertarungan harimau, bagaimana cara harimau mempertahankan diri, mempertahankan wilayahnya. Mungkin mereka menyerap dari itu, menjadikannya teknik bela diri. Berarti memang dulunya dipergunakan untuk melumpuhkan musuh ya? Ya. Karena dulu apalagi nenek moyang kita di zaman penjajahan banyak ancaman, maka mereka
lebih memilih harimau untuk sebagai contoh dari gerakan silat itu? Salah satunya. Salah satunya. Salah Dah. satunya. Kalau saat ini untuk perkembangan dari silat harimau di Sumatera Barat, kalau udah melihat seperti apa saat ini gairah dari silat harimau sendiri? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah perkembangan silat harimau khususnya di Sumatera Barat sudah mulai kembali diminati di bawah gempuran beladiri-beladiri impor ya. Jadi maksudnya kita tidak menyalahkan mereka yang muda-muda untuk mempelajari beladiri-beladiri lain, beladiri-beladiri impor mungkin. Tapi kita juga memberi motivasi kepada mereka, anak-anak muda Minang khususnya, karena selain kita di sini di Silat Harimau, karena selain kita belajar bela diri, kita juga mendapatkan beberapa keuntungan yang lain. Contohnya, misalnya dengan kita belajar Silat Harimau, salah satunya kita juga ikut menjaga tradisi. Yang kedua, olahraganya dapat. Yang ketiga tadi bela diri. Terus yang keempat, kita silaturahmi sesama anak-anak muda Minang. Jadi bukan hanya mengajarkan bagaimana cara menjaga diri, tapi juga adat istiadat dan etika juga ditekankan di sini. Ya, kita juga terlibat langsung dalam menjaga tradisi Minangkabau itu sendiri. Karena memang untuk menjaga tradisi menjadi tanggung jawab dari anak-anak muda kita. Iya. Dah, ini yang paling familiar lah dah soal silat harimau. Pasti yang berkembang adalah silat harimau itu erat kaitannya dengan mistis. Orang belajar silat harimau maka akan dimasuki roh-roh atau secara spiritual ada pengaruh dari arwah-arwah harimau. Kalau udah sendiri melihat seperti apa sebenarnya dari eksistensi silat harimau ini? Kalau untuk silat harimau Minangkabau yang kita sekarang pelajari, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan mistis-mistis. Malah kita bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mungkin mereka yang dulu-dulu beranggapan bahwa silat harimau ini erat kaitannya dengan mistis, mungkin mereka nggak salah juga. Mungkin zaman dahulu itu kan mereka untuk mempertahankan diri itu sulit. Betul. Banyak ancaman. Jadi mereka melakukan apapun yang bisa buat mereka mempertahankan diri. Nah, salah satunya dengan cara yang sesat tadi. Nah, jadi mungkin sejak zaman Tuanku Imam Bonjol, mereka kan kembali untuk memurnikan Islam. Nah, jadi kita sekarang tetap melanjutkan tugas yang diberikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Betul. Jadi kita memurnikan Islam lagi dan meyakinkan bahwa olahraga silat harimau memang murni olahraga teknik dan bela diri. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kebanyakan dari olahraga silat ini dilakukan di malam hari? Apakah ada alasan khusus atau seperti apa nih? Kalau sekarang paling alasannya mungkin kalau siang sampai sore mereka ada yang kegiatannya berbeda-beda ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Betul. Jadi di malam hari ini mereka punya waktu, jadi kita malam buat latihan. Ya, kalau mungkin kalau dulu kan beda lagi alasannya. Nah, dulu kan mereka latihan karena masih sembunyi-sembunyi. Apalagi zaman penjajahan, kalau mereka dulu warga pribumi, ketahuan belajar bela diri, nanti ada juru tulis yang berkeliling, nanti dilaporkan ke ini kan, nanti besok udah hilang. Jadi harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Kalau pandangan udah ada terkait dengan eratnya kaitannya antara silat dan juga surau di Minangkabau. Kalau udah menilai sendiri seperti apa dan apakah itu masih cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini? Sangat cocok. Mungkin apalagi sekarang pelajaran-pelajaran di sekolah mungkin untuk agamanya, nah kita menambah di luar, istilahnya ekstrakurikuler kalau bahasa sekarang ya. Betul. Nah jadi mungkin apalagi satu lagi untuk mengimbangi kepuasan harimau mereka, itu salah satunya dengan belajar agama. Belajar agama. Untuk mengandalkan diri dari dalam. Jadi seorang pesilat sangat erat kaitannya dengan surau dan agama gitu. Harusnya. Karena memang mereka butuh diarahkan sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan kemampuan yang mereka miliki ya. Ya, mungkin kalau seandainya mereka hanya belajar bela diri, hanya belajar cara membunuh, cara berantem, tapi tidak diisi dadanya dengan keimanan segala macam, ya mungkin mereka bisa jadi pembunuh.
Betul. Sebagai seorang pelatih silik harimau, mungkin harapan Datomi ke depannya kepada anak-anak muda Minangkabau seperti apa terkait silik harimau ini? Saya cuma ingin menyampaikan sedikit aja, simpel. Cuman ingin anak-anak muda Minang, generasi muda Minang ini melihat ini loh warisan nenek moyang mereka, tidak kalah dengan bela diri yang impor misalnya ya. Karena banyak juga yang dari luar, khusus silik harimau, sudah ada beberapa negara yang membuka cabang di sana. Contoh di Inggris sudah ada silik harimau Minangkabau, di Singapura sudah ada, dan beberapa negara lain. Dan itu tetap mereka memakai bendera silik harimau Minangkabau. Jangan sampai nanti kita belajar ke mereka. Menyesal gitu ya. Dan kita belajar ke mereka. Kita yang jadi anak Minang, tetapi malah kita yang belajar kepada orang asing. Gitu. Dan terima kasih Datomi untuk informasinya, dan Sportmania memang itu wawancara kita, dialog kita bersama Datomi. Mudah-mudahan harapan yang beliau sampaikan dan juga tentang silik harimau membuka wawasan kita lebih jauh bahwa memang silik harimau yang ada saat ini merupakan murni teknik dan juga untuk bela diri, terhindar dari mistis, karena memang dari silik harimau ini sendiri akan erat kaitannya dengan agama dan juga surau bagi anak muda di Minangkabau. Dan jangan kemana-mana, Sportmania, kita lanjutkan perjalanan kita tetap di Lensa Olahraga. Salam olahraga, jaya! Jaya! Silik harimau di Sumatera Barat semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pesilik harimau yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Meski erat kaitannya dengan filosofi harimau atau inyek di Minangkabau, aliran silik ini tidak terlepas dari banyaknya mitos bahwa pesilik harimau menggunakan kemampuan magis atau kerasukan siluman harimau. Namun hal itu tidak benar, Sportmania. Silik harimau merupakan aliran silik yang murni menggunakan teknik dan jurus yang khas seperti gerakan harimau dalam melumpuhkan mangsanya. Gerakan yang indah dilihat namun mematikan. Saking banyaknya mitos yang berkembang tentang silik harimau, hanya sedikit orang yang ingin mempelajarinya. Namun berkat edukasi secara masif oleh salah satu tokoh besar silik harimau Minangkabau, yakni Datu Edwel, kini silik harimau berkembang dengan pesat. Datu Edwel memiliki nama lengkap sebagai Edwel Yusri Datu Rajo Gampo Alam. Beliau merupakan guru besar silik harimau dan asli berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Namun berbeda dengan kondisi pada hari ini, Sportmania, saat ini silik harimau Minangkabau begitu diminati oleh anak muda sebagai penerus dan pelestari seni bela diri asli Minangkabau ini. Kalau untuk saat ini, kalau yang saya lihat, alhamdulillah lebih antusiasnya lebih bagus lah daripada kita zaman-zaman dulu. Soalnya kalau sekarang silat itu dikemas lebih kekinian gitu. Jadi bisa mengikuti fashion anak-anak muda juga sekarang. Jadi kalau zaman dulu kan makanya peminat silat itu kurang, karena kalau kita bercerita soal silat dikit-dikit hubungannya sama mistis gitu Bang, ya kan? Jadi orang takut jadi belajar silat. Nah itu yang dihapuskan sama guru kami Pak Datu Edwel. Beliau mengemas silat ini dengan sedemikian rupa, jadi anak-anak muda itu yang tadinya nggak tertarik, jadi alhamdulillah tertarik sekarang. Caranya Pak Datuk itu dia lebih ke entertain. Jadi dia lebih ke, dia bikin contoh kayak film, terus koreografi, terus bagi orang-orang yang berprestasi gitu, diadakan untuk pertandingan. Justru di silat harimau ini banyak juga artis-artis yang ikut digabung di kita kan. Contoh kayak ya pemain-pemain silat dunia yang sekarang ini itu alhamdulillah pernah belajar langsung sama Pak Datuk gitu. Contoh kayak Cecep Arif Rahman, terus Yayan Ruhian. Jadi bintang-bintang film Merantau itulah, film Merantau itu Pak Datuk yang bikin. Dulu kan sebelum adanya film Merantau itu peminat silat ini sedikit. Setelah adanya film Merantau itu baru anak-anak muda ini baru tahu, wah ini budaya kita gitu.
budaya kita nggak jauh ketinggalan gitu. Pengalaman saya pribadi, dulu jujur saya belajar silat ini buat bela diri gitu Bang. Soalnya saya dulu kerjanya di bagian controlling lapangan. Jadi yang saya hadapin tuh kayak ya preman-preman gitu kan. Jadi alhamdulillahnya saya berpikir saya nyari bela diri apa nih yang paling efisien gitu. Karena saya dulu juga ikut karate kan. Saya karate, cuma kurang apa ya. Nah setelah saya ikut silat harimau, rupanya tekniknya lebih masuk akal. Jadi kita badan kecil ini bisa melumpuhkan orang besar. Soalnya di silat harimau itu lebih menyerang ke titik-titik vital gitu Bang. Mungkin kita sekarang ini lagi ada percepatan gitu Bang. Jadi kita yang udah agak-agak lama kita beri lisensi dia. Jadi untuk bibit-bibit pelatih nantinya. Makanya tadi kita baru selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi pertandingan terbaru. Jadi biar si pelatih-pelatih yang baru-baru ini paham. Nah itu kan tugas mereka nanti biar mengembangkan perguruan ini gitu. Harapannya untuk silat harimau ke depannya, soalnya kan silat harimau ini silat aliran keras gitu kan Bang. Jadi kalau bisa anak-anak ini banyak lah yang bisa ini. Jadi untuk bibit pelatih-pelatihnya dan mengembangkan perguruan ini lebih bagus lagi gitu. Soalnya banyak anak-anak muda ini kalau udah keras sedikit, dia nggak mau latihan lagi. Nah, itu yang susah. Buat anak-anak muda, pesan saya paling ini budaya kita. Kita punya budaya yang mahal gitu. Orang luar dari sana belajar budaya kita ini. Sedangkan kita sendiri yang punya malah nggak belajar. Jadi jangan sampai nanti kita yang punya silat ini belajar sama orang luar. Pak Datuk itu muridnya dari luar tuh, dari Singapura, dari Australia, dari London. Jadi jangan sampai kita yang punya orang Minang ini belajar sama orang luar negeri gitu. Jadi kita harus bangga. Kalau dibandingkan mata uang mereka, memang mata uang kita kecil, tapi kita punya budaya yang besar gitu. Salah seorang atlet silet harimau Muhammad Rafi mengatakan, silet harimau merupakan seni bela diri yang memiliki gerakan paling efisien dan masuk akal untuk melindungi diri dari serangan lawan. Hal inilah yang menjadi alasan untuknya fokus dalam mempelajari silet harimau Minangkabau. Selain itu, sebagai anak muda Minangkabau, Rafi merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan silet harimau Minangkabau agar tetap ada dan anak muda Minangkabau bangga dengan budaya sendiri. Jadi awal saya mengenal silet harimau ini itu tamat SD, tepatnya awal-awal SMP Bang. Jadi pas SD dulu saya memang ingin mencari di mana sih tempat latihan yang bagus untuk latihan silat. Tapi belum ada yang sreg gitu di hati Bang. Terus ada dari pelatih dari Jakarta datang ke kampung, dia membuka latihan di masjid awalnya. Jadi dapat kabar dari teman-teman kalau ada yang latihan silat di masjid. Nah di situ tuh awal saya mulai latihan silat. Jadi mengapa saya memilih silat harimau itu, pertama adalah budaya asli dari kita Minangkabau. Yang kedua, menurut saya silat harimau ini tidak jauh beda atau tidak jauh ketinggalan dengan bela diri luar. Jadi mantap hati saya untuk latihan di sini. Kalau prestasi mungkin di seni Bang, di seni berpasangan. Ingin saya supaya orang-orang luar lebih mengenal silet harimau Minangkabau ini dan banyak yang ikut latihan Bang. Pertama refleks kita lebih bagus Bang. Kalau untuk misalnya kita dari berkendaraan jatuh, kita refleks kita bagus untuk jatuhan. Para generasi muda bangsa, yang khususnya generasi Minangkabau, mari kita bersama-sama lestarikan budaya kita, salah satunya dengan latihan silet harimau Minangkabau ini. Sebagai aliran silet yang terinspirasi dari gerakan harimau, maka cengkraman yang kuat menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh para pesilat. Untuk mendapatkan cengkraman yang kuat, pesilat harimau Minangkabau dapat melatihnya dengan cara menguasai teknik memecahkan batok kelapa. Tidak perlu tangan yang besar dan kuat, namun dengan teknik yang benar, batok kelapa dengan mudah dapat dipecahkan.
Silik harimau dapat dipelajari oleh semua kalangan, anak-anak, remaja, dan dewasa. Meski terbilang seni bela diri keras dan berbahaya, silik harimau Minangkabau dapat dipelajari oleh kaum hawa. Salah seorang atlet silik harimau, Cika, mengatakan menguasai ilmu bela diri merupakan tuntutan di zaman saat ini. Untuk kaum perempuan, bela diri menjadi sangat penting guna membela diri ketika menjadi korban kekerasan. Apalagi saat ini sebagian besar korban tindak kekerasan fisik dan seksual adalah perempuan, dan silik harimau Minangkabau merupakan salah satu solusi untuk menekan angka kekerasan tersebut. Kalau awal kenalnya dari ayah, kebetulan teman sama gurunya gitu, satu kampung. Dan kalau awal kenalnya, Cikanya dulu tuh pengen banget ikut silat harimau Minangkabau ini gitu. Jadi dari sebelum SD, Cika pengen join tapi nggak pernah tahu di mana tempat daftarnya gitu. Sampailah di kesempatan kelas 8 SMP, Cika baru bisa bergabung dengan silat harimau Minangkabau. Kalau serunya dengan silat harimau Minangkabau ini, Cika lebih mengenal budaya adat Minang lebih dalam gitu dibanding sekolah. Silat di sini lebih mengembangkan budaya dan adatnya gitu, sehingga Cika bisa lebih mudah paham gitu. Kita di dunia sekarang ini udah bahaya kali, jadi setiap wanita tuh harus punya kepribadian atau kemampuan bela diri untuk melindungi diri. Dari segi menyerangnya kita udah bisa cara melawannya tuh gimana gitu. Dari geraknya kita harus udah tahu gimana cara melawannya gitu. Pernah waktu Cika baru mulai latihan, jadi Cika pikir semua orang bisa, kenapa Cika enggak gitu. Jadi Cika paksain, kebetulan lutut Cika di bagian tumpurnya ini lari waktu itu gitu. Cika punya target agar bisa mampu mengembangkan bela diri Cika ini sehingga banyak membantu orang sekitar, Bang. Seandainya menjadi wanita lebih tangguh dan mengajarkan semua wanita dan mengajak wanita untuk bisa bela diri umum seperti Cika. Kita itu harus mempunyai kemampuan dalam diri sendiri agar diri kita tidak mudah disakiti oleh orang lain. Tidak hanya untuk mempertahankan diri, tetapi silik harimau juga sangat efektif dipergunakan dalam pertandingan. Silik harimau memberikan peluang yang lebih besar untuk atlet dalam memenangkan suatu event kejuaraan. Hal ini karena silik harimau mengasah insting, kecepatan, dan efektivitas serangan yang dilakukan. Mengenal silat harimau dari kelas 5 SD. Awalnya saya disuruh oleh bunda saya untuk latihan silat bersama Guru Sepdi. Jujur ini pertama kali saya untuk bertanding dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 di ajang silat kabupaten. Sangat efektif karena jatuhan dan bantingan bisa dilakukan dalam pertandingan itu. Target saya untuk pertandingan ke depannya saya bisa mendapatkan medali emas. Silik harimau memiliki ciri khas yang indah tapi tegas dan kuat. Bahkan mematikan layaknya harimau karena silik ini menggunakan dua ciri khas gerakan, yaitu kuncian dan tangkapan target. Jadi bagi siapa yang tertangkap dan terkunci dalam gerakan ini akan sulit untuk bergerak. Silik harimau merupakan silik yang cukup berbahaya bagi pengguna dan juga targetnya. Oleh karena itu, pada saat belajar silik, para pelajarnya akan dididik untuk memantapkan hati dan pikirannya. Tidak hanya itu, para pelajar juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam silik ini juga terkandung filosofi Islami. Hal ini dilakukan agar mereka tidak salah jalan dalam menggunakan silik harimau Minangkabau. Salam olahraga, jaya! Sportmania Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya seni bela diri silik harimau. Dan sebagai generasi muda sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya. Sportmania, demikian dulu perjalanan kita untuk hari ini dan sampai bertemu kembali di lensa olahraga selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga, jaya!